Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Resna, NPM 1850365. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pasundan. Oke, di sini saya akan mengulas mengenai sejarah bahasa Indonesia. Ada beberapa materi yang akan saya bahas. Yang pertama, ada faktor mengapa bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu merupakan lingua franca di Indonesia, yaitu bahasa perhubungan atau perdagangan. Di Malaka, pada saat itu sedang dalam masa kejayaannya, menjadikan Malaka sebagai pusat perdagangan dan pengembangan agama Islam di Indonesia. Dengan bantuan para pedagang, bahasa Melayu disebarkan ke seluruh pantai Nusantara, terutama di kota-kota pelabuhan. Bahasa Melayu menjadi bahasa penghubung antar individu karena bahasa Melayu itu sudah tersebar dan boleh dikatakan sudah menjadi bahasa sebagian bahasa penduduk. Gubernur Jenderal Rohusen, pemerintahan Jepang pada saat kedudukannya di Indonesia, ikut membantu makin tersebarnya bahasa Indonesia karena pemerintahan Jepang pada saat itu melarang pemakaian bahasa musuh seperti bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Karena itu, bahasa Indonesia mengalami kontak sosial di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, ada sistem bahasa Melayu sederhana. Bahasa Melayu itu sederhana karena tidak terdapat tingkatan bahasa seperti bahasa kasar dan bahasa halus. Maka dari itu, bahasa Melayu mudah sekali untuk dipelajari. Kemudian yang ketiga, ada suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi awal bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Ada keikhlasan untuk mengabaikan semangat dan rasa kesukuan karena sadar akan perlunya kesatuan dan persatuan di Indonesia. Dan yang terakhir, ada bahasa Melayu mempunyai potensi untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan. Dalam arti yang luas, bahasa Indonesia adalah bahasa yang dapat dipakai untuk merumuskan pendapat secara tepat dan mengutarakan perasaan secara jelas. Materi yang kedua, ada fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional. Pada Hari Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober 1928, terdapat pernyataan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai identitas nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam bulir-bulir Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia memiliki identitasnya apabila masyarakat pemakainya, terutama kaum muda dan pelajar, membina serta mengembangkan sedemikian rupa sehingga bersih dari unsur-unsur bahasa lain. Kemudian yang kedua, ada bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Dibuktikan dengan masih digunakannya bahasa Indonesia sampai sekarang. Berbeda dengan negara-negara lain yang terjajah, mereka harus belajar dan menggunakan bahasa negara persemakmurannya. Contohnya seperti di India dan Malaysia yang harus bisa menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Digunakan sebagai bahasa sehari-hari antar individu. Selain itu juga digunakan dalam berbagai macam media komunikasi seperti buku, koran, acara televisi, siaran radio, dan sebagainya. Dan yang terakhir, ada bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa yang berbeda suku. Indonesia memiliki banyak sekali suku di dalamnya. Ras, adat istiadat, agama, dan budayanya pun berbeda-beda. Maka dari itu, perlu adanya bahasa nasional sebagai pemersatu dari sekian banyak suku yang ada di Indonesia. Nah, sekian pemaparan dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.